Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 20 mengenai capital adequacy. Kelompok 2 yang terdiri dari Siti Jumiati dengan NIM 2019-12-11-017, Ninda Lestari dengan NIM 2019-12-11-018, Rahmanisa Gemakurani dengan NIM 2019-12-11-025, Siti Atika dengan NIM 2019-12-11-027, dan Amalia Husna dengan NIM 2019-12-11-031. Yang pertama ada introduction. Jadi di sini pada bab 7 sampai 17 membahas area utama dari exposure resiko yang dihadapi manajer lembaga keuangan. Resiko-resiko ini dapat berasal dari aktivitas on dan off balance sheet dan dapat berasal dari domestik atau internasional. Untuk memastikan kelangsungan hidup, seorang manajer lembaga keuangan perlu melindungi lembaga dari resiko kebangkrutan, yaitu melindunginya dari resiko besar yang menyebabkan gagal regulator prihatin dengan tingkat modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan karena khusus lembaga keuangan dalam masyarakat. Kegagalan lembaga keuangan dapat berdampak parah pada ekonomi lokal dan atau nasional seperti lembaga non keuangan. Eksternalitas tersebut membebani regulator untuk memastikan bahwa kegagalan ini tidak menimbulkan eksternalitas negatif yang besar pada perekonomian. Sarana utama perlindungan terhadap risiko kebangkrutan dan kegagalan keuangan. Tingkat modal yang lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan kegagalan tersebut. Hal ini mengarah modal yang pertama, yaitu yang pertama untuk menyerap juga dengan margin yang cukup untuk menginspirasi kepercayaan dan memungkinkan lembaga keuangan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Selain itu, modal melindungi pemegang kewajiban non-ekuitas, terutama yang tidak diasuransikan oleh penjamin eksternal seperti FDIC dari kerugian. Ini mengarah pada fungsi kedua modal. Yang kedua, untuk melindungi deposan, pemegang obligasi, dan kreditur yang tidak diasuransikan jika terjadi kebangkrutan dan likuidasi. Ketika lembaga keuangan gagal, regulator seperti FDIC harus turun tangan untuk melindungi penuntut yang diasuransikan. Modal lembaga keuangan memberikan perlindungan terhadap dana asuransi dan pada akhirnya wajib pajak yang menanggung biaya kebangkrutan dana asuransi. Ini mengarah pada fungsi ketiga kapital. Yang ketiga itu untuk melindungi dana asuransi lembaga keuangan dan wajib pajak. Selama krisis keuangan, FDIC mengalami kerugian sejauh saldo dana negatif. Akibatnya FDIC mengenakan biaya penilaian khusus pada lembaga keuangan yang diasuransikan dan mengharuskan mereka untuk membayar di muka premi asuransi simpanan senilai 13 kuartal dengan menahan modal dan mengurangi resiko kebangkrutan. Lembaga keuangan melindungi industri dari premi asuransi yang lebih besar. Premi tersebut dibayarkan dari laba bersih lembaga keuangan. Jadi, keempat fungsi model adalah sebagai berikut. Maka yang keempat itu untuk melindungi pemilik lembaga keuangan dari kenaikan premi asuransi. Terakhir, seperti halnya perusahaan lain, ekuitas atau modal merupakan sumber pembiayaan yang penting bagi lembaga keuangan. Secara khusus, tunduk pada kendala peraturan. Lembaga keuangan memiliki pilihan antara utang dan ekuitas untuk membiayai proyek-proyek baru dan ekspansi bisnis. Jadi, faktor-faktor tradisional yang mempengaruhi pilihan struktur model perusahaan bisnis, misalnya pengurangan pajak atas bunga utang atau biaya pribadi dari kegagalan atau kebangkrutan juga mempengaruhi keputusan modal lembaga keuangan. Ini mengarah pada fungsi modal yang kelima. Jadi untuk yang kelima itu untuk mendanai cabang dan investasi nyata lainnya yang diperlukan untuk menyediakan layanan keuangan. Selanjutnya pembahasan capital and insolvency risk. Jadi untuk kapital itu untuk melihat bagaimana modal melindungi lembaga keuangan dari risiko kebangkrutan, kita harus mendefinisikan modal dengan lebih tepat. Masalahnya adalah banyak
definisi tentang modal. Definisi seorang ekonom tentang modal mungkin berbeda dari definisi akuntan, yang pada gilirannya mungkin berbeda dari definisi yang digunakan oleh regulator. Secara khusus, definisi ekonom tentang modal, lembaga keuangan, atau kepemilikan ekuitas pemilik di lembaga keuangan adalah perbedaan antara nilai pasar aset dan kewajibannya. Ini juga disebut kekayaan bersih lembaga keuangan. Sementara ini adalah arti ekonomi dari modal. Regulator merasa perlu untuk mengadopsi definisi modal yang berangkat dengan tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dari kekayaan bersih ekonomi. Konsep kekayaan bersih ekonomi lembaga keuangan sebenarnya adalah konsep akuntansi nilai pasar dengan pengecualian industri perbankan investasi. Modal yang ditentukan oleh peraturan dan rasio modal yang disyaratkan didasarkan secara keseluruhan atau sebagian pada konsep akuntansi nilai historis atau buku. Kita mulai dengan melihat peran modal ekonomi atau kekayaan bersih sebagai alat penyekat terhadap jenis resiko utama, yaitu resiko kredit. Kami kemudian membandingkan konsep nilai pasar ini dengan konsep nilai buku modal, karena sebenarnya dapat mendistorsi posisi solvabilitas lembaga keuangan yang sebenarnya. Konsep nilai buku modal dapat menyesatkan manajer, pemilik, pemegang kewajiban, dan regulator. Kami juga memeriksa beberapa kemungkinan alasan mengapa regulator lembaga keuangan harus mengandalkan konsep nilai buku sehubungan dengan masalah transparansi nilai ekonomi dan keputusan Dewan Standar Akuntansi Keuangan seperti pernyataan FASB nomor 115. Selanjutnya, the market value of capital. Jadi, untuk melihat bagaimana kekayaan bersih atau ekuitas ekonomi melindungi lembaga keuangan dari risiko, pertimbangkan contoh berikut. Pada panel A dari tabel 20.1 ini menyajikan neraca sederhana di mana semua aset dan kewajiban lembaga keuangan dinilai dalam nilai pasar pada harga saat ini. Berdasarkan mark to market, pada basis mark to market atau nilai pasar, nilai ekonomi ekuitas lembaga keuangan adalah 10 juta dolar, yang merupakan selisih antara nilai pasar aset dan kewajibannya. Berdasarkan nilai pasar, lembaga keuangan secara ekonomi mampu membayar dan tidak membedakan biaya kegagalan pada deposan atau regulator jika dilikuidasi hari ini. Mari kita pertimbangkan dampak dari jenis resiko lembaga keuangan klasik pada kekayaan bersih lembaga keuangan ini atau resiko kredit. Selanjutnya, market value of capital and credit risk. Jadi pada panel A dari tabel 20.1 itu, lembaga keuangan memiliki 20 juta dolar dalam bentuk pinjaman jangka panjang. Misalkan karena resesi sejumlah peminjaman ini mengalami masalah arus kas dan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran pinjaman yang dijanjikan, penurunan arus kas masa depan saat ini dan yang diharapkan pada pinjaman menurunkan nilai pasar dari portofolio pinjaman yang dimiliki oleh lembaga keuangan di bawah 20 dolar. Misalkan pinjaman benar-benar hanya bernilai 8 dolar. Harga yang akan diterima lembaga keuangan jika dapat menjual pinjaman ini di pasar sekunder dengan harga saat ini. Ini berarti nilai pasar dari portofolio pinjaman telah turun dari 20 dolar menjadi 8 dolar. Lihat neraca nilai pasar yang direvisi pada panel B dari tabel 20.1. Kerugian ini membuat lembaga keuangan pilot, yaitu nilai pasar asetnya sebesar 88 dolar, kurang dari nilai kewajibannya yaitu 90 dolar. Saham kekayaan bersih pemilik telah sepenuhnya dihapus, dikurangi dari 10 dolar menjadi minus 2 dolar, membuat kekayaan bersih menjadi negatif. Akibatnya pemegang kewajiban terluka, tetapi hanya sedikit. Secara khusus, 10 dolar pertama dari kerugian 12 dolar dalam nilai portofolio pinjaman ditanggung oleh pemegang ekuitas. Hanya setelah pemegang ekuitas dihapus, pemegang kewajiban mulai kehilangan. Dalam contoh ini, nilai ekonomi dari klaim mereka pada lembaga keuangan telah turun dari 90 dolar menjadi 88 dolar atau kerugian sebesar 2 dolar. Maka perhatikan di sini bahwa kami mengabaikan asuransi simpanan. Berikut adalah panel A dan panel B. Panel A ini mengenai beginning market value balance sheet. Di sini asetnya itu tadi sebesar 80 dolar dan long term loans-nya sebesar 20 dolar.
Selanjutnya yang di panel B ini market value balance sheet after 12 juta dolar mengabaikan di loan portfolio value. Selanjutnya, contoh ini dengan jelas menunjukkan bahwa konsep kekayaan bersih atau modal sebagai dana asuransi yang melindungi pemegang kewajiban seperti deposan dari resiko kebangkrutan. Semakin besar kekayaan bersih lembaga keuangan relatif terhadap ukuran asetnya, semakin banyak perlindungan kebangkrutan atau asuransi bagi pemegang kewajiban dan penjamin kewajiban seperti FDIC. Inilah sebabnya mengapa regulator fokus pada persyaratan modal seperti rasio kekayaan bersih terhadap aset dalam menilai eksposur risiko kebangkrutan lembaga keuangan dan dalam menetapkan premi. Selanjutnya, the value of capital. Jadi kami membandingkan nilai pasar atau kekayaan bersih ekonomi dengan nilai buku modal atau kekayaan bersih. Seperti yang akan kita bahas di bagian selanjutnya, modal nilai buku dan aturan modal berdasarkan nilai buku paling sering digunakan oleh regulator lembaga keuangan. Pada tabel sebelumnya, tabel 20.2, kami menggunakan neraca awal yang sama yang kami gunakan pada tabel 20.1, tetapi mengasumsikan bahwa aset dan kewajiban sekarang dinilai pada nilai buku historisnya. Artinya, mereka mencerminkan nilai ketika pinjaman dibuat, sekuritas dibeli, dan kewajiban diterbitkan, yang mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu. Kekayaan bersih atau ekuitas sekarang menjadi nilai buku dari klaim pemegang saham daripada nilai pasar dari klaim tersebut. Sebagai contoh, pada tabel 20.2 dibangun nilai buku modal sama dengan $10, namun selalu nilai buku ekuitas tidak sama dengan nilai pasar ekuitas. Maksudnya di sini tuh selisih antara nilai pasar aset dan kewajiban. Ketidaksetaraan dalam nilai buku dan nilai pasar ekuitas ini dapat dipahami dengan memeriksa efek guncangan risiko kredit yang sama pada posisi modal lembaga keuangan, tetapi dengan asumsi metode akuntansi nilai buku. Selanjutnya, book value of capital and credit risk. Jadi misalkan sebagian dari pinjaman itu sebesar $20 mengalami kesulitan mengenai jadwal pembayaran. Kami berasumsi di panel B tabel 20.1 bahwa revaluasi arus kas mengarah ke penyesuaian langsung ke bawah dari nilai pasar portofolio pinjaman dari $20 menjadi $8. Kerugian nilai pasar sebesar $12. Sebaliknya, di bawah metode akuntansi nilai buku historis seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, lembaga keuangan memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam mencerminkan atau menentukan waktu pengakuan kerugian pinjaman bermasalah di neraca mereka, dan dengan demikian pada dampak kerugian tersebut pada modal. Neraca nilai pasar tercermin dalam panel B dari tabel 20.1 dan neraca nilai buku tercermin dalam tabel 20.2. Perhatikan neraca nilai buku terus mencantumkan sebesar $10 sebagai nilai kekayaan bersih, namun nilai sebenarnya adalah minus $2. Selanjutnya di sini ada di discrepancy between the market and book value of equity. Jadi contoh-contoh sebelumnya menunjukkan bahwa penilaian pasar dari neraca menghasilkan gambaran yang lebih akurat secara ekonomis tentang kekayaan bersih daripada akuntansi nilai buku, dan dengan demikian posisi solvabilitas lembaga keuangan. Guncangan resiko kredit dan resiko suku bunga yang mengakibatkan kerugian nilai pasar aset ditanggung langsung oleh pemegang ekuitas, dalam arti kerugian tersebut dibebankan pada nilai klaim kepemilikannya di lembaga keuangan. Nilai pasar ekuitas lebih relevan daripada nilai buku karena jika terjadi kebangkrutan, nilai likuidasi atau nilai pasar menentukan kemampuan lembaga keuangan untuk membayar berbagai penggugat. Selama modal pemilik atau saham ekuitas memadai atau cukup besar, pemegang saham dan secara implisit regulator yang mendukung klaim pemegang kewajiban dilindungi dari resiko kebangkrutan. Artinya, jika lembaga keuangan ditutup oleh regulator sebelum kekayaan bersih ekonominya menjadi nol,
baik pemegang kewajiban maupun regulator yang menjamin klaim pemegang kewajiban tidak akan rugi. Dengan demikian, banyak akademisi dan analis telah menganjurkan penggunaan akuntansi nilai pasar dan nilai pasar aturan penutupan modal untuk semua lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu pernyataan FSIB Dewan Standar Akuntansi Keuangan nomor 115 yang efektif pada tahun 1993 secara teknis mensyaratkan sekuritas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual untuk ditandai ke pasar sebagai perbandingan tidak ada persyaratan market to market yang serupa di sisi kewajiban neraca. Pada tahun 2007, FES 157 mulai berlaku yang mengamanatkan bahwa aset diukur pada nilai wajar. Untuk DI ini berarti surat berharga dan pinjaman yang disimpan di neraca harus dinilai dan dilaporkan sesuai dengan harga yang dibayarkan untuk instrumen serupa di pasar. Selama krisis keuangan, FASB mengklarifikasi posisinya pada penerapan akuntansi nilai pasar di mana ada input terbatas atau tidak ada yang dapat diamati untuk menandai aset tertentu ke pasar. Seperti halnya dengan banyak sekuritas, berbagai hipotek di pusat krisis, secara khusus FASB menetapkan pedomannya untuk memungkinkan penilaian aset didasarkan pada harga yang akan diterima di pasar yang teratur daripada likuidasi secara paksa. Untuk DI ini berarti bahwa beberapa kelas aset seperti derivatif dan sekuritas ekuitas yang dapat dipasarkan harus dicatat pada nilai wajar. Penilaian jenis aset lainnya seperti pinjaman dan surat utang tergantung pada apakah aset tersebut dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk investasi. Semua aset perdagangan dicatat pada nilai wajar. Pinjaman yang diberikan dan efek utang yang dimiliki untuk investasi atau hingga jatuh tempo dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi. Pedoman tersebut tidak menghilangkan akuntansi nilai pasar, tetapi memberikan manajemen lebih banyak keleluasaan sehubungan dengan penerapan konvensi saat menentukan harga aset tidak likuid. Kebijakan ini mencakup kemampuan untuk menggunakan asumsi internal sehubungan dengan arus kas masa depan, yang berarti menggunakan perkiraan yang secara umum lebih ramah daripada yang diterapkan oleh pasar saat ini. Pedoman tersebut secara khusus memungkinkan manajemen untuk menggunakan model dan asumsi arus kas internal untuk mengestimasi nilai wajar ketika data pasar yang tersedia terbatas. Next. Selanjutnya yaitu arguments against market value accounting. Argumen pertama terhadap akuntansi nilai pasar atau MP adalah sulit untuk diterapkan. Ini mungkin benar terutama untuk bank komersial kecil dan barang bekas dengan sejumlah besar aset yang tidak diperdagangkan seperti pinjaman kecil di neraca mereka. Ketika tidak mungkin untuk menentukan harga pasar atau nilai aset yang akurat, penandaan ke pasar hanya dapat dilakukan dengan kesalahan. Sebuah kontra dari ini merupakan bahwa kesalahan yang dihasilkan dari penggunaan penilaian pasar dari aset yang tidak diperdagangkan kemungkinan masih lebih kecil daripada yang dihasilkan dari penggunaan buku asli atau penilaian historis. Karena peningkatan nilai pasar tidak mengharuskan semua aset dan liabilitas untuk dicatat, dan diperdagangkan. Selama arus kas saat ini dan yang diharapkan dari suatu aset atau liabilitas dan tingkat diskonto yang sesuai dapat ditentukan, maka perkiraan nilai pasar selalu dapat diperhitungkan. Selanjutnya, dengan pertumbuhan penjualan pinjaman dan sekuritasi aset, harga pasar indikatif tersedia untuk berbagai pinjaman yang akan meningkat. Next. Argumen kedua yaitu terhadap akuntansi nilai pasar adalah bahwa hal itu memperkenalkan tingkat variabilitas yang tidak perlu ke dalam pendapatan financial institution, dan dengan demikian kekayaan bersih karena keuntungan dan kerugian modal atas aset dilewatkan melalui laporan laba rugi financial institution. Kritikus berpendapat bahwa pelaporan keuntungan dan kerugian modal yang belum direalisasi adalah distorsi jika financial institution benar-benar berencana untuk menahan aset ini hingga jatuh tempo. Manajer financial institution berpendapat bahwa dalam banyak kasus mereka memegang pinjaman dan aset
lainnya hingga jatuh tempo, dan oleh karena itu tidak pernah benar-benar menyadari keuntungan atau kerugian modal. Lebih lanjut, regulator berpendapat bahwa mereka mungkin dipaksa untuk menutup bank terlalu dini di bawah persyaratan tindakan korektif cepat yang diberlakukan oleh FDICIA, terutama jika lonjakan suku bunga hanya sementara dan kerugian modal pada sekuritas dapat dengan cepat berubah menjadi keuntungan modal saat suku bunga turun lagi. Misalnya jika suku bunga berarti membalikan seperti yang ditunjukkan oleh banyak bukti empiris. Konsisten dengan argumen ini dan seperti yang disebutkan di atas, pada bulan April 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan melonggarkan pendiriannya untuk menandai pasar sedemikian rupa sehingga DI dan juga perusahaan manapun akan mengurangi kebutuhan untuk menerima pukulan pendapatan ketika pasar aset mengalami cacat. Secara khusus, keputusan FASB memungkinkan DI untuk menghindari kerugian pasar dengan menyatakan bahwa mereka berniat untuk menahan aset untuk jangka panjang. Argumen tandingannya adalah bahwa lembaga keuangan semakin memperdagangkan, menjual, dan mengamankan aset daripada menahannya hingga jatuh tempo. Next. Argumen ketiga terhadap akuntansi nilai pasar adalah bahwa lembaga keuangan kurang bersedia menerima exposure aset jangka panjang, seperti pinjaman hipotek dan pinjaman KNI. Jika aset ini harus terus ditandai ke pasar untuk mencerminkan perubahan kualitas kredit dan suku bunga, misalnya aset jangka panjang lebih sensitif terhadap suku bunga daripada aset jangka pendek. Kekhawatirannya adalah bahwa akuntansi nilai pasar dapat mengganggu fungsi khusus lembaga keuangan sebagai pemberi pinjaman dan pemantau, dan bahkan dapat mengakibatkan atau menonjolkan krisis kredit yang besar. Dari 3 argumen yang menentang akuntansi nilai pasar, yang satu ini mungkin yang paling persuasif bagi regulator yang peduli dengan keuangan usaha kecil dan pertumbuhan ekonomi. Setelah membahas keuntungan dan kerugian dari ukuran berbasis buku dan pasar dari modal financial institution, kami harus mencatat bahwa sebagian besar regulator financial institution telah memilih beberapa bentuk standar akuntansi nilai buku untuk mengukur kecukupan modal financial institution. Pengecualian utama adalah Securities and Exchange Commission atau SEC, seiring dengan NYSE dan bursa saham utama lainnya. SEC memberlakukan aturan modal atau kekayaan bersih pada perusahaan sekuritas pialang retail dan spesialis, yaitu untuk semua maksud dan tujuan aturan akuntansi nilai pasar. Next. Selanjutnya, kami memeriksa aturan kecukupan modal yang diberlakukan di sektor-sektor utama financial institution. Yang pertama, bank komersial dan barang bekas. Yang kedua, perusahaan sekuritas. Yang ketiga, asuransi jiwa. Dan yang keempat, asuransi PC. Karena banyak aturan kecukupan modal saat ini sangat berbeda di seluruh sektor ini, gelombang konsolidasi saat ini di industri keuangan Amerika Serikat ke dalam konglomerat keuangan atau bank universal kemungkinan akan lebih sulit daripada jika aturan akuntansi nilai pasar diadopsi di seluruh semua sektor. Namun demikian, ada kecenderungan yang jelas menuju aturan modal berbasis resiko serupa di industri perbankan, barang bekas, dan asuransi baik PC dan jiwa. Kami membahas tren ini secara lebih rinci di sisa bab yang akan datang. Next. Selanjutnya yaitu capital adequacy in the commercial banking and trade industry. Next. The FDIC Importment Act atau FDICIA tahun 1991 mengharuskan bank dan barang bekas mengadopsi persyaratan modal berbasis risiko. Konsisten dengan tindakan ini, regulator di IAS secara resmi setuju dengan negara-negara anggota Bank for International Settlement atau BIS lainnya untuk menerapkan rasio modal berbasis risiko baru untuk semua lembaga penyimpangan di bawah yurisdiksi mereka. BIS secara bertahap dan sepenuhnya menerapkan rasio modal berbasis risiko ini pada 1 Januari 1993 di bawah apa yang dikenal sebagai Basel Agreement No. 1 Perjanjian Basel 1993 secara eksplisit memasukkan risiko kredit yang berbeda dari aset, baik di dalam maupun di luar neraca. Ke dalam langkah-langkah kecukupan modal, hal ini
diikuti dengan revisi pada tahun 1998 di mana resiko pasar dimasukkan ke dalam modal berbasis resiko dalam bentuk tambahan rasio 8% untuk exposure resiko kredit. Pada tahun 2001, BIS mengeluarkan dokumen konsultasi yang berjudul The New Basel Capital Accord yang mengusulkan penggabungan resiko operasional ke dalam persyaratan modal dan memperbarui penilaian resiko kredit dalam perjanjian 1993. Kesepakatan atau kesepakatan Basel baru disebut dengan Basel II. Tahun 2006 terdiri dari 3 pilar yang saling memperkuat, yaitu diilustrasikan pada gambar 20.1 yang bersama-sama berkontribusi pada keamanan dan kesehatan sistem keuangan. Pilar 1 mencakup persyaratan modal minimum regulasi untuk resiko kredit, pasar, dan operasional. Next. Ini merupakan figur gambar dari 20.1, yaitu di mana ada Basel II, terdapat 3 pilar yang mengatur regulasi kapital. Next. Pengurangan risiko pasar tidak berubah dari yang diadopsi pada tahun 1998. Dalam kesepakatan 2006, BIS memungkinkan berbagai opsi untuk menangani risiko kredit dan operasional. 2 opsi adalah untuk pengukuran risiko kredit. Yang pertama adalah standardized approach dan yang kedua adalah internal rating based approach atau IRB. Pendekatan standar mirip dengan kesepakatan 1993, tetapi lebih sensitif terhadap risiko. Di bawah pendekatan IRB, DI diizinkan untuk menggunakan perkiraan interval kelayakan kredit peminjam untuk menilai risiko kredit dalam portofolio mereka, menggunakan sistem peringkat internal dan model penilaian kredit mereka sendiri, yang tunduk pada standar metodologi dan pengungkapan yang ketat serta persetujuan eksplisit oleh DI, pengatur pengawasan. 3 opsi berbeda tersedia untuk mengukur risiko operasional, pendekatan indikator dasar, standar, dan pengukuran lanjutan. Kami membahas ini secara singkat di bab 17 dan akan melakukannya secara lebih rinci di bawah ini. Pada pilar 2, BIS menekankan pentingnya proses tinjauan pengawasan peraturan sebagai pelengkap penting untuk persyaratan modal minimum. Secara khusus, Basel II membuat prosedur di mana regulator memastikan bahwa setiap DI memiliki proses internal yang baik untuk menilai kecukupan modalnya dan menetapkan target permodalan yang sepadan dengan profil resiko dan lingkungan pengendalian khusus DI. Pada pilar 3, BIS berupaya mendorong disiplin pasar dengan mengembangkan seperangkat persyaratan pengungkapan struktur modal, exposure resiko, dan kecukupan modal. Persyaratan pengungkapan tersebut memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi penting yang menggambarkan profil resiko dan kecukupan modal DI. Next. Selanjutnya yaitu pada krisis keuangan tahun 2008 sampai 2019 yang mengungkapkan kelemahan Basel II, misalnya penilaian risiko kredit pada berbagai sekuritas seperti kredit default swap dilakukan oleh perusahaan swasta tanpa pengawasan atau tinjauan oleh badan pengatur resmi. Selanjutnya, formula kecukupan modal Basel II untuk risiko kredit bersifat procyclical. Dengan demikian, ketika krisis keuangan berkembang, kemungkinan gagal bayar peminjam dan kerugian karena gagal bayar keduanya akan meningkat, yang berarti bahwa persyaratan modal peraturannya akan meningkat juga. Namun, selama krisis, bank tidak dapat meningkatkan modal yang dibutuhkan dan dengan demikian harus beralih ke bank sentral untuk suntikan modal dan dukungan likuiditas. Menyikapi hal tersebut, Basel 2.5 disahkan pada tahun 2009, yang efektif dilakukan pada 2013, dan Basel III disahkan pada 2010 yang efektif penuh pada tahun 2019. Basel 2.5 memperbaharui persyaratan modal pada resiko pasar dari operasi perdagangan bank. Basel III bertujuan untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan transparansi permodalan bank untuk menahan resiko kredit dan memperkuat cakupan resiko kerangka permodalan. Secara khusus, seperti yang ditunjukkan pada gambar 20.1, pilar 1 Basel III menyerukan bahwa peningkatan pada pendekatan standar yang dibahas pada di bawah ini dan pendekatan IRB yang akan dibahas dalam lampiran 20E pada bab ini.
Untuk menghitung modal yang memadai, maka perubahan pada pilar 1 mencakup fokus yang lebih besar pada ekuitas bersama, dengan penyertaan konservasi modal baru dan penyangga countercyclical yang akan dibahas di bawah. Selanjutnya, ke tingkat modal minimum, persyaratan modal yang jauh lebih tinggi untuk aktivitas perdagangan dan derivatif, dan penguatan substansial resiko kredit pada pihak lawan dengan perhitungan dalam menentukan modal minimum yang dibutuhkan. Next. Pada pilar 2 menyerukan bahwa peningkatan tata kelola bank wide dan manajemen resiko seperti peningkatan insentif bagi bank untuk mengelola resiko dan pengembalian dalam jangka panjang dengan lebih baik. Lebih banyak stress testing dan penerapan praktik kompensasi. Pilar 3 menyerukan bahwa peningkatan pengungkapan risiko seperti yang berkaitan dengan exposure sekuritas dan sponsor of balance sheet, maka pada Basel 3 berlaku untuk semua nasional di Amerika Serikat, anggota dan anggota yang ada di negara Serikat Kredit Negara Bagian dan Federal, dan semua perusahaan induk Bank Amerika Serikat kecuali yang memiliki total aset konsolidasi kurang dari 500 juta dolar. Walaupun aturan yang berlaku untuk bank anak perusahaan dari perusahaan induk kecil ini. Dan semua perusahaan induk Asosiasi Tabungan Amerika Serikat melakukan pendekatan lanjutan atau IRB dapat digunakan oleh institusi dengan aset konsolidasi sebesar 250 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih, atau dengan exposure asing yang terkonsolidasi di neraca sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih. Sekitar 20 organisasi perbankan Amerika Serikat terbesar yang menjadi anggotanya. Semua lembaga penyimpanan lainnya menggunakan pendekatan standar untuk menghitung kecukupan modal. Berdasarkan Basel III, lembaga penyimpanan harus menghitung dan memantau 4 rasio modal, yaitu yang pertama, ekuitas biasa Tier 1 atau CET1, rasio modal berbasis resiko, Tier 1, rasio modal berbasis resiko, dan total rasio modal berbasis resiko, dan yang terakhir, rasio leverage Tier 1. Perhitungan langkah-langkah kecukupan modal ini cukup kompleks. Next. Selanjutnya yaitu inovasi utama mereka adalah untuk membedakan antara risiko kredit aset yang berbeda di neraca dan untuk mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada instrumen di luar neraca dengan menggunakan penyebut aset yang disesuaikan dengan risiko dalam rasio kecukupan modal ini. Dengan cara yang sangat kasar, rasio modal ini menandai posisi pasar di dalam dan di luar neraca untuk mencerminkan risiko kreditnya. Selanjutnya, biaya modal tambahan harus diadakan terhadap risiko pasar dan risiko operasional. Sejak berlalunya FDIC-A pada tahun 1991, kecukupan modal dinilai menurun di mana rasio modal ditempatkan di salah satu dari 5 zona target yang tercantum dalam tabel 20.3. Berdasarkan Basel III, rasio permodalan yang digunakan antara lain ada Common Equity Tier 1 Risk Based Capital Ratio, ada Tier 1 Risk Based Capital Ratio, ada Total Risk Based Capital Ratio. Agar dapat dikapitalisasi secara memadai, DI harus memiliki rasio minimum ekuitas biasa modal Tier 1 terhadap aset yang disesuaikan dengan risiko kredit sebesar 4,5%. Modal Tier 1 terhadap aset yang disesuaikan dengan risiko kredit sebesar 6%. Total modal terhadap aset yang disesuaikan dengan risiko kredit sebesar 8% dan rasio leverage tingkat 1 sebesar 4%. Next. Selain penggunaannya dalam mendefinisikan DLS dan yang dikapitalisasi secara memadai, risiko modal ini juga menentukan kapitalisasi yang baik, kapitalisasi yang rendah, kapitalisasi yang signifikan, dan kapitalisasi yang sangat rendah sebagai bagian dari program tindakan korektif yang cepat di bawah FDIC-A. Kelima zona ini ditentukan dalam tabel 20.3. Menilai kecukupan modal dan tindakan yang dimandatkan untuk diambil oleh regulator dan tindakan yang diambil oleh mereka. Sejak 18 Desember 1992, di mana di bawah Undang-Undang FDIC-A, reguler harus mengambil
regulator harus mengambil tindakan khusus, yaitu Prompt Corrective Action. Ketika DI berada di luar kategori zona 1, untuk bermodal besar, tabel 20.4 merangkum tindakan pengaturan ini. Yang paling penting, penerima harus ditunjuk ketika ekuitas berwujud DI, saham preferen abadi tier 1 ditambah non-tier 1 terhadap rasio total aset turun menjadi 2% atau kurang. Artinya, kurator wajib bahkan sebelum rasio nilai buku turun menjadi 0%. Antara 1994 dan Juni 2008, kurang dari 0,5% aset industri lembaga penyimpanan diklasifikasikan sebagai sangat kekurangan modal. Ini dibandingkan dengan 31,3% kekurangan modal pada kuartal keempat tahun 1990, yaitu selama resesi 1989 sampai 1991, dan 2,25% pada Juni 2009. Selama resesi jauh lebih dalam di akhir 2000. Gagasan di balik tindakan wajib dan diskresioner yang harus diambil oleh regulator untuk setiap zona kecukupan modal adalah untuk menegakkan persyaratan modal minimum dan membatasi kemampuan regulator untuk menunjukkan kesabaran terhadap DI dengan kapitalisasi terburuk, alias analis menyalahkan kesabaran kebijaksanaan regulator untuk ukuran kerugian yang ditanggung oleh pembayar pajak karena runtuhnya penghematan yang meluas dan Federal Savings and Loan Insurance Corporation FSLIC pada tahun 1980-an dan kebangkrutan teknis FDIC pada 1991. Next. Berikut adalah tabel 2.3 yaitu Certification of Capital Categories of Prompt Correction Action. Lalu ada tabel 20.4 yaitu Summary Prompt Corrective Action Providence. Berbeda dengan kesabaran yang terlihat pada 1980-an, regulator bertindak cepat untuk memastikan DI terbesar memiliki modal yang cukup untuk menahan kerugian besar selama krisis keuangan 2008 sampai 2009. Pada akhir Februari 2009, pemerintah Obama mengumumkan bahwa mereka akan melakukan stress test terhadap 19 FI Amerika Serikat terbesar yang mengukur kemampuan FI ini untuk menahan kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan. Tingkat pengangguran di atas 10% dan harga rumah turun 25%. Tes stress ini lebih terfokus pada leverage dan modal berwujud daripada modal berbasis risiko. Hasil tes stres dilaporkan dalam tabel 20.5, menunjukkan bahwa 10 dari 19 laporan keuangan perlu mengumpulkan total 74,6 miliar dolar di ibu kota. Dalam waktu 1 bulan, dari hasil 7 Mei 2009, FI telah mengumpulkan modal 149,45 miliar dolar. Next. Selain tes stres awal ini, sebagai bagian dari Undang-Undang Reformasi dan Perlindungan Konsumen Wall Street tahun 2010, bank pun terbesar tunduk pada tes stres tahunan yang disebut analis dan tinjauan modal komprehensif CCAR. Tinjauan tahunan dirancang untuk memastikan bahwa bank dikapitalisasi dengan benar. Skenario yang digunakan sebagian dari stres tes berkisar dari ringan hingga bencana dengan paling ekstrim termasuk resesi yang dalam dan berkepanjangan di dalam tingkat pengangguran meningkat menjadi 10%. Tingkat PDB real turun menjadi negatif 6%. Harga perumahan turun 25%. Tingkat tahunan perubahan indeks harga konsumen IHK naik menjadi 4,3%. Harga ekuitas turun sekitar 60% dan volatilitas pasar ekuitas meningkat tajam. Sebagai bagian dari stress test tahun 2015, skenario terburuk mencakup peristiwa internasional yaitu resesi parah di kawasan Euro, Inggris, dan Jepang pada pertumbuhan di bawah rata-rata di negara berkembang Asia. Tes stres The Fed tahun 2015 menemukan bahwa 31 bank terbesar Amerika Serikat yang diuji memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan pinjaman selama guncangan ekonomi yang parah. Ini adalah pertama kalinya sejak tes dimulai bahwa semua bank memiliki guncangan ekonomi yang parah. Ini adalah pertama kalinya sejak tes dimulai bahwa semua bank memiliki tingkat modal di atas tunjangan minimum Fed. Namun, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, dan Morgan Stanley menerima izin untuk mengembalikan pendapatan kepada investor hanya setelah menyesuaikan permintaan awal mereka untuk memastikan penyangga modal tetap di atas minimum yang disyaratkan oleh Fed. Next.
Berikut adalah tabel 2.5 yaitu stress test, hasil stress test for the 19 perusahaan di US dari tahun Mei 2009 dalam bentuk miliar dolar. Berikut adalah ada total aset, forecast loss estimate, capital needed, dan capital raise. Dan ada beberapa perbankan. Ada Bank Amerika, Wells Fargo, GMAC, Citigroup, Region Financial, SunTrust, Morgan Stanley, KeyCorp, Fifth Third Bancorp, PNC, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, MetLife, US Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street, Capital One Financial, BB&T, American Express. Next. Kapital dalam pengukuran kecukupan modal suatu DI, modalnya merupakan standar yang digunakan untuk mengukur setiap risiko tersebut. Berdasarkan Basel III, modal DI dibagi menjadi ekuitas umum Tier 1, CET1, CET1 adalah modal utama atau inti DI. Modal inti adalah modal utama ditambah unsur modal tambahan. Modal pelengkap adalah modal pelengkap di mana total modal yang dimiliki DI didefinisikan sebagai jumlah modal Tier 1 dan Tier 2. Definisi CET1 tambahan modal Tier 1 dan modal pelengkap Tier 2 dicantumkan dalam tabel 20.6. Selanjutnya ada Tier 1 kapital, di mana ekuitas umum modal tingkat terkait erat dengan nilai buku ekuitas DI, yang mencerminkan konsep kontribusi modal inti dari pemilik DI. Modal CET1 terdiri dari dana ekuitas yang tersedia untuk menyerap kerugian. Pada dasarnya ini termasuk nilai buku ekuitas biasa ditambah kepentingan ekuitas minoritas yang dimiliki oleh DI di anak perusahaan dikurangi goodwill. Goodwill adalah item akuntansi yang mencerminkan jumlah DI membayar di atas nilai pasar ketika membeli suatu mengakuisisi DI lain untuk anak perusahaan. Next. Selanjutnya ada Tier 1 kapital. Modal Tier 1 adalah jumlah dari modal CET1 ditambah modal Tier 1. Termasuk dalam tambahan modal Tier 1 adalah opsi lain yang tersedia untuk menyerap kerugian bank di luar ekuitas biasa. Ini terdiri dari instrumen tanpa tanggal jatuh tempo dan intensif untuk menembus misalnya saham preferred non-kumulatif. Instrumen ini mungkin dapat ditarik kembali oleh penerbit setelah 5 tahun hanya jika diganti dengan modal yang lebih baik. Lalu ada Tier 2 kapital. Modal Tier 2 adalah beragam sumber daya modal sekunder seperti ekuitas. Ini termasuk dengan cadangan kerugian pinjaman DI ditambah berbagai instrumen utang konversi dan subordinasi dengan batas maksimum. Pertama-tama kita melihat bagaimana modal ini digunakan sebagai bantalan terhadap risiko kredit menggunakan pendekatan standar BIS yang dijelaskan dalam Basel III. Next. Lalu ada credit risk adjusted asset, yaitu di bawah aturan kecukupan modal Basel III, aset yang disesuaikan dengan risiko mewakili penyebut rasio modal berbasis risiko. Dua komponen membentuk aset yang disesuaikan dengan risiko kredit. Satu, aset di neraca yang disesuaikan dengan risiko kredit. Dua, aset di luar neraca yang disesuaikan dengan risiko kredit. Lalu ada calculating risk based capital ratio. Credit risk adjusted on balance sheet asset under Basel III, yaitu kritik utama dari perjanjian Basel asli adalah bahwa bobot risiko individu tergantung pada kategori peminjaman yang luas, yaitu negara, bank, dan perusahaan. Misalnya di bawah Basel I, semua pinjaman negara memiliki bobot risiko 100% terlepas dari risiko kredit negara peminjam. Standar Basel II dan III, pendekatan menyelaraskan persyaratan modal peraturan lebih dekat dengan elemen kunci dari risiko DI yang memperkenalkan diferensiasi yang luas dari bobot risiko kredit. Pendekatan standar Basel III mencakup jumlah kategori exposure yang lebih tinggi untuk tujuan perhitungan total aset tertimbang menurut risiko daripada Basel II, memberikan pengakuan yang lebih besar di atas keagunan keuangan, dan mengizinkan lebih banyak penjamin yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Basel I dan II, pendekatan standar Basel III harus menghasilkan risiko permodalan yang lebih sesuai dengan risiko ekonomi aktual yang dihadapi DI. Next.
Berdasarkan rencana modal berbasis risiko Basel III, setiap DI menetapkan asetnya ke salah satu di beberapa kategori eksposur risiko kredit. Tabel 20.7 mencantumkan kategori aset utama dan dalam kategori ini. Fitur utama adalah bahwa aset tunai, uang tunai, USD bills, wasel, dan obligasi dari semua jatuh tempo dan sekuritas berbasis hipotek GNMA, Genimai. Paket sekuritasi hipotek yang didukung oleh lembaga pemerintah semuanya berbasis resiko nol. Di kelas 20% adalah sekuritas yang didukung oleh agen Amerika Serikat, obligasi umum yang diterbitkan pemerintah kota, sekuritas beranggun hipotek FHLMC dan FNMA, dan deposito antar bank. Di kelas 50% adalah pinjaman hipotek multifamily dan obligasi kota pendapatan lainnya. Sebagian besar aset terancam lainnya seperti pinjaman komersial, pinjaman konsumen, bangunan, aset yang berada dalam kategori risiko 100%. Perumahan 1-4 keluarga hipotek akan dipisahkan menjadi dua kategori risiko. Kategori 1 eksposur hipotek perumahan dan kategori 2 eksposur hipotek perumahan. Kategori 1 hipotek perumahan termasuk tradisional, gade pertama, pinjaman hipotek yang ditanggung dengan hati-hati. Kategori 2 hipotek perumahan termasuk gade junior dan produk hipotek non-tradisional. Bobot risiko yang diberikan pada eksposur hipotek perumahan kemudian tergantung pada risiko pinjaman terhadap nilai hipotek seperti yang tercantum pada tabel 20.7. Misalnya hipotek kategori 1 dengan risiko pinjaman nilai kurang dari 60% memiliki bobot risiko 35%. Hipotek kategori kedua dengan risiko pinjaman terhadap nilai lebih tinggi dari 90% memiliki bobot risiko 200%. Hipotek lebih dari 90 hari lewat jatuh tempo diberi bobot risiko 150%. Bobot risiko untuk eksposur negara ditentukan menggunakan klasifikasi rasio risiko negara OECD, CRCS, yaitu penguasa adalah pemerintah pusat termasuk pemerintah Amerika Serikat dan lembaga atau lembaga, departemen, kementerian atau bank sentral dan pemerintah pusat. Next. CRC OECD menilai risiko kredit suatu negara menggunakan dua komponen dasar, model penilaian risiko negara, Country Risk Assessment Model, CRAM, model ekonometrik yang menghasilkan penilaian kuantitatif risiko kredit negara, dan penilaian kuantitatif hasil CRAM yang mengintegrasikan risiko politik dan risiko lainnya. Faktor risiko tidak sepenuhnya ditangkap oleh CRAM. Kedua komponen tersebut digabungkan dan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 8 kategori risiko 0-7. Negara-negara yang termasuk dalam kategori 0-1 memiliki penilaian risiko serendah mungkin dari diberi bobot 0%. Sedangkan negara yang ditugaskan di kategori ke-7 yang memiliki penilaian risiko setinggi mungkin diberi bobot 150%. Ini dilihat di tabel 20.7. OECD menyediakan CRC lebih dari 150 negara. Penilaian tersedia untuk umum di situs web OECD. Negara-negara yang memiliki penilaian CRC diberi bobot risiko 100%. Bobot risiko 150% diberikan untuk eksposur negara segera setelah menentukan bahwa peristiwa default negara telah menjadi atau jika default negara telah terjadi selama 5 tahun sebelumnya. Bobot risiko eksposur ke bank asing juga akan didasarkan pada penilaian CRC untuk negara asal bank. Bank yang diberalokasi di negara-negara termasuk dalam kategori 0-1 memiliki penilaian risiko serendah mungkin dan diberi bobot 0%. Sedangkan negara yang termasuk kategori 4-7 memiliki penilaian risiko setinggi mungkin dan diberi bobot risiko 150%. Bank yang beralokasi di negara-negara yang tidak memiliki penilaian CRC diberi bobot risiko kredit sebesar 100%. Bobot risiko 150% diberikan untuk eksposur negara-negara setelah menentukan bahwa peristiwa default negara telah terjadi atau jika default negara telah terjadi selama 5 tahun sebelumnya. Untuk menghitung aset yang disesuaikan dengan risiko kredit, DI mengalihkan jumlah dolar aset itu memiliki setiap kategori dengan bobot risiko yang sesuai. Next. Berikut adalah tabel 20.8 yaitu bank balance sheet under Basel III dalam million dollar. Di sini ada bobot, aset, liability dan equity, kapital kelas, lalu ada off balance sheet item.
Di mana di sini untuk bobotnya ada 0%, 20%, 50%, 100%, dan 150%. Untuk kapital kelasnya itu ada tier 2, CET 1, dan tier 1. Next. Oke, selanjutnya ada credit risk adjusted off balance sheet activities. Nilai aset neraca disesuaikan dengan resiko kredit hanyalah salah satu komponen dari penyebut rasio modal. Yang lainnya adalah nilai yang disesuaikan dengan resiko kredit dari aktivitas off balance sheet atau OBS DI. Kegiatan OBS ini merupakan tuntutan kontingen daripada klaim aktual terhadap lembaga penyimpanan. Dengan demikian, peraturan mensyaratkan bahwa modal ditahan tidak terhadap nilai nominal penuh dari barang-barang ini, tetapi terhadap jumlah yang setara dengan resiko kredit neraca yang mungkin ditimbulkan oleh sekuritas ini untuk lembaga penyimpanan. Oleh karena itu, dalam menghitung nilai aset yang disesuaikan dengan resiko kredit dari pos-pos OBS ini, pertama-tama kita harus mengubahnya menjadi jumlah setara kredit, jumlah yang setara dengan pos neraca. Selanjutnya, perhitungan nilai resiko kredit yang disesuaikan dengan aktivitas off balance sheet melibatkan beberapa pemisahan awal dari aktivitas ini. Secara khusus, perhitungan exposure resiko kredit atau jumlah aset yang disesuaikan dengan resiko kredit dari kontrak kontingensi atau jaminan seperti letter of credit berbeda dari perhitungan jumlah aset yang disesuaikan dengan resiko kredit untuk kontrak valuta asing dan suku bunga forward, opsi, dan juga swap. Kami pertama-tama mempertimbangkan nilai aset yang disesuaikan dengan resiko kredit dari kontrak jenis jaminan OBS dan kontrak kontingensi dan kemudian kontrak derivatif atau pasar. Next. Lalu ada the credit risk adjusted asset value of balance sheet contingent guarantee contracts. Jadi pertimbangan faktor konversi yang sesuai pada tabel 29, perhatikan bahwa berdasarkan Basel 3, jaminan kredit langsung pengganti standby letter of credit yang diterbitkan oleh lembaga penyimpanan memiliki peringkat faktor konversi 100%. Atau jumlah yang setara dengan kredit. Demikian pula perjanjian jual beli kembali dan aset yang dijual dengan jaminan juga diberikan peringkat faktor konversi 100%. SLC terkait kinerja di masa depan dan komitmen pinjaman yang tidak digunakan lebih dari 1 tahun memiliki faktor konversi 50%. Komitmen pinjaman lainnya yang jatuh tempo 1 tahun atau kurang memiliki faktor konversi kredit 20%. Surat kredit komersial terkait perdagangan standar dan bankir akseptasi yang dijual memiliki faktor konversi 20%. Berdasarkan Basel 3, bobot resiko yang diberikan pada kontrak penjaminan kontingensi OBS adalah sama dengan jika lembaga penyimpanan melakukan transaksi sebagai prinsipal. Dengan demikian, peringkat kredit yang digunakan untuk menetapkan bobot resiko kredit untuk aset neraca yang tercantum dalam tabel 27 juga digunakan untuk menetapkan bobot resiko kredit pada aktivitas OBS ini. Misalnya, menerbitkan komitmen pinjaman 2 tahun untuk bank asing yang berlokasi di negara dengan penilaian OECD CRC 4 akan menghasilkan bobot resiko 150%. Next. Lalu ada the credit risk adjusted asset value of off-balance sheet market contracts or derivative instrument. Jadi selain memiliki kontingensi dan jaminan OBS, lembaga keuangan banyak terlibat dalam pembelian dan penjualan OBS, future, opsi, forward, swap, caps, dan juga kontrak sekuritas derivatif lainnya untuk resiko suku bunga, resiko kredit, dan manajemen resiko valuta asing dan alasan lindung nilai sebagai serta membeli dan menjual produk tersebut atas nama pelanggan mereka. Masing-masing posisi ini berpotensi mengekspos lembaga penyimpanan terhadap resiko kredit pihak lawan, yaitu resiko bahwa pihak lawan atau sisi lain dari kontrak akan gagal bayar ketika menderita kerugian aktual atau potensial yang besar pada posisinya. Kegagalan tersebut berarti bahwa lembaga penyimpanan harus kembali ke pasar untuk mengganti kontrak tersebut pada atau berpotensi persyaratan yang kurang menguntungkan. Di bawah aturan rasio modal berbasis risiko, perbedaan utama dibuat antara kontrak keamanan derivatif yang diperdagangkan di bursa, misalnya opsi yang diperdagangkan di bursa Chicago Board of Trade, dan instrumen yang diperdagangkan di luar bursa, misalnya forward, swap, caps, dan juga floor. Next.
Step yang pertama, convert OBS values into on-balance sheet credit equivalent amounts. Jadi kami pertama-tama mengonversi nilai nasional atau nominal dari semua kontrak swap, forward, derivatif, dan lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa menjadi jumlah setara kredit. Jumlah setara kredit ini sendiri dibagi menjadi elemen exposure potensial dan elemen exposure saat ini. Itu adalah jumlah setara kredit item keamanan derivatif atau OBS dalam bentuk dolar sama dengan potensi exposure dalam bentuk dolar ditambah dengan exposure saat ini dalam bentuk dolar. Jadi komponen exposure potensial mencerminkan risiko jika pihak lawan kontrak gagal bayar di masa depan. Probabilitas kejadian tersebut tergantung pada volatilitas masa depan, suku bunga untuk kontrak suku bunga, resiko kredit untuk kontrak kredit, atau nilai tukar untuk kontrak nilai tukar. Dengan demikian, faktor konversi exposure potensial pada tabel 2010 lebih tinggi untuk kontrak kredit daripada untuk kontrak suku bunga. Juga perhatikan potensi risiko exposure yang lebih tinggi untuk kontrak jangka panjang dari kedua jenis tersebut. Selain menghitung exposure potensial dari instrumen pasar OBS, lembaga penyimpanan harus menghitung exposure saat ini dengan instrumen. Ini mencerminkan biaya penggantian kontrak jika pihak lawan gagal bayar hari ini. Lembaga penyimpanan menghitung penggantian biaya atau exposure saat ini dengan mengganti kurs atau harga awalnya dalam kontrak dengan kurs atau harga saat ini untuk kontrak serupa dan menghitung ulang semua arus kas saat ini dan masa depan yang akan dihasilkan berdasarkan kurs atau harga saat ini. Next. Lalu untuk yang step 2, assign the OBS credit equivalent amount to a risk category. Jadi setelah jumlah exposure saat ini dan potensial jumlahkan untuk menghasilkan jumlah kredit setara untuk setiap kontrak, kami mengalihkan angka dolar ini dengan bobot resiko untuk menghasilkan jumlah aset akhir yang disesuaikan dengan resiko kredit untuk kontrak pasar OBS. Di bawah Basel 3, bobot resiko yang sesuai umumnya 1,0 atau 100%. Itu adalah nilai kontrak pasar OBS yang disesuaikan dengan resiko kredit sama dengan total jumlah setara kredit dikali dengan 1,0 sebagai bobot resiko. Jadi untuk total credit risk adjusted asset under Basel 2 berdasarkan Basel 3, total aset yang disesuaikan dengan resiko kredit adalah 830 juta dolar atau setara dengan 764,5 dolar juta dari aktivitas neraca ditambah dengan 60 juta dolar untuk nilai kontingensi dan jaminan OBS yang disesuaikan dengan resiko, ditambah dengan 5,5 juta dolar untuk nilai yang disesuaikan dengan resiko dari turunan OBS. Lalu untuk calculating the overall risk-based capital position, setelah menghitung aset tertimbang menurut resiko untuk lembaga penyimpanan, langkah terakhir adalah menghitung tier 1 dan rasio modal berbasis resiko total. Next. Lalu untuk capital conservation buffer. Jadi selain merevisi persyaratan rasio modal minimum untuk risiko kredit, Basel 3 memperkenalkan penyangga konservasi modal yang dirancang untuk memastikan bahwa lembaga penyimpanan membangun surplus modal atau penyangga di luar periode tekanan keuangan yang dapat ditarik karena kerugian terjadi selama periode dari tekanan keuangan. Persyaratan penyangga memberikan insentif bagi lembaga penyimpanan untuk membangun surplus modal, misalnya dengan mengurangi distribusi pendapatan atau dividen yang dikurangi pembelian kembali saham dan bonus staf. Untuk mengurangi risiko bahwa tingkat modal mereka akan turun di bawah persyaratan minimum selama periode stres, buffer konservasi modal harus terdiri dari modal CET1 yang disimpan secara terpisah dari persyaratan modal berbasis risiko minimum. Berdasarkan Basel 3, lembaga penyimpanan perlu memiliki penyangga konservasi modal lebih besar dari 2,5% dan total aset tertimbang menurut resiko untuk menghindari pembatasan pada distribusi modal dan pembayaran bonus diskresioner kepada pejabat eksekutif. Jika penyangga modal lembaga penyimpanan turun di bawah batasan 2,5% pada pembayaran pendapatan, misalnya dividen, pemberian kembali saham, dan pembayaran bonus akan dikenakan. Untuk tabel 2011 mencantumkan rasio pembayaran dividen maksimum yang diizinkan karena penyangga konservasi turun di bawah 2,5%. Seperti dapat dilihat, semakin kecil buffer konservasi, semakin besar batasan pada pembayaran pendapatan diskresioner lembaga penyimpanan. Next.
Lalu selanjutnya ada counter cycle capital buffer. Jadi untuk Basel III juga memperkenalkan penyangga model counter cycle yang dapat dinyatakan oleh negara manapun yang mengalami pertumbuhan kredit agregat berlebih. Penyangga modal counter cycle dapat bervariasi antara 0% dan 2,5% dari aset tertimbang menurut resiko. Buffer ini harus dipenuhi dengan model CET1 dan lembaga penyimpanan diberikan waktu 12 bulan untuk menyesuaikan dengan level buffer. Seperti penyangga konservasi modal, jika tingkat modal lembaga penyimpanan jatuh di bawah penyangga modal counter cycle yang ditetapkan, pembatasan pembayaran pendapatan diterapkan. Tabel 12 mencantumkan batasan-batasan ini. Bank Internasional akan membayar biaya buffer rata-rata tertimbang berdasarkan pada exposure kredit mereka ke masing-masing negara. Jadi, jika bank memiliki 60% asetnya di negara A dengan buffer counter cycle yang dikenakan 2% dan 40% asetnya di negara B dengan persyaratan buffer counter cycle-nya 1%, buffer counter cycle untuk bank adalah 1,6% dengan perhitungan 0,60 dikali dengan 2% ditambah dengan 0,40 dikali dengan 1%. Jadi penyangga modal counter cycle bertujuan untuk melindungi sistem perbankan dan mengurangi exposure sistemik terhadap penurunan ekonomi. Kerugian bisa sangat besar ketika penurunan didahului oleh periode pertumbuhan kredit yang berlebihan. Akumulasi buffer modal selama fase ekspansi akan meningkatkan kemampuan sistem perbankan untuk tetap sehat selama periode penurunan harga aset dan kerugian dari kondisi kredit yang melemah. Next. Lalu ada global systemically important banks. Jadi sebagai bagian dari Basel III, BIS memperlakukan biaya tambahan ekuitas umum tier 1, yaitu persyaratan penyerapan kerugian pada bank-bank penting secara global. GSIPs, kelompok perbankan yang kesulitan atau kegagalan yang tidak teratur akan menyebabkan gangguan signifikan pada sistem keuangan yang lebih luas dan kegiatan ekonomi. Ide dasarnya adalah karena GSIP adalah bank yang terlalu besar untuk gagal yang harus ditembus oleh pemerintah pusat dan pembayaran pajak. Mereka perlu menurunkan resikonya dengan meningkatkan persyaratan modal berwujud bahkan lebih dari bank lain. Biaya tambahan berkisar dari 1% hingga 3,5% yang harus ditanggung di atas dan di atas CET1 minimum 7% ditambah persyaratan penyangga konservasi. Dengan demikian, agar tidak ada batasan pembayaran, GSIPs yang dikenakan biaya tambahan sebesar 1,5% harus memiliki rasio CET1 sebesar 8,5% atau setara dengan 4,5% diperlukan untuk kapitalisasi secara memadai ditambah dengan 2,5% penyangga konservasi modal ditambah dengan 1,5% biaya tambahan. Biaya tambahan mungkin lebih tinggi dalam keadaan luar biasa. Misalnya pada tahun 2015 JP Morgan Chase diharuskan menahan biaya tambahan sebesar 4,5% karena ukurannya yang ekstrim, kerumitannya dan keterkaitannya dengan lembaga keuangan besar lainnya. Next. Lalu ada leverage ratio. Salah satu ciri krisis keuangan 2008 sampai dengan 2009 adalah akumulasi leverage yang ekstrim baik di dalam maupun di luar negeri di luar neraca di seluruh sistem perbankan. Selama krisis terburuk, lembaga penyimpanan dipaksa oleh pasar untuk mengurangi leverage sampai pada tingkat yang mengintensifkan penurunan harga aset dan mengintensifkan kerugian. Lembaga penyimpanan penurunan modal lembaga penyimpanan, dan pengurangan ketersediaan kredit. Untuk mencegah siklus ini berulang, Basel III memperkenalkan persyaratan rasio leverage yang dimaksudkan untuk mencegah penggunaan leverage yang berlebihan dan untuk bertindak sebagai backstop terhadap persyaratan modal berbasis risiko yang dijelaskan sebelumnya. Rasio leverage Basel III didefinisikan sebagai rasio modal tier 1 terhadap kombinasi aset di dalam dan di luar neraca. Untuk rumusnya leverage ratio sama dengan tier 1 kapital dibagi dengan total exposure dikali dengan on ditambah off balance sheet. Total exposure sama dengan total aset lembaga penyimpanan ditambah exposure di luar neraca untuk sekuritas derivatif
Exposure of balance sheet adalah exposure saat ini ditambah dengan exposure potensial seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk komitmen kredit atau pinjaman, of balance sheet faktor konversi 100% diterapkan kecuali komitmen tersebut segera dibatalkan. Dalam hal ini, faktor konversi 10% digunakan agar pemodalan yang baik, lembaga keuangan, lembaga penyimpanan harus memiliki rasio leverage minimal 5%. Agar pemodalan yang memadai, lembaga penyimpanan harus memiliki rasio leverage minimal 4%. Next. Lalu ada interest rate risk, market risk, dan juga risk-based capital. Dari perspektif peraturan, rasio modal berbasis resiko kredit cukup hanya selama lembaga penyimpanan tidak terkena suku bunga atau resiko pasar yang tidak semestinya. Alasannya adalah bahwa rasio modal berbasis resiko hanya memperhitungkan kecukupan modal lembaga penyimpanan untuk memenuhi resiko kredit baik di dalam maupun di luar neraca. Tidak diperuntukkan secara eksplisit adalah resiko insolvensi yang berasal dari resiko suku bunga atau durasi mismatch dan resiko pasar atau perdagangan. Sebagaimana dibahas dalam bab 15, krisis keuangan mengungkapkan sejumlah kelemahan dalam cara resiko pasar diukur sesuai dengan aturan Basel II. Meskipun krisis sebagian besar mengekspos masalah dengan pendekatan modal internal, bank besar untuk mengukur resiko pasar, BIS juga mengidentifikasikan kekurangan dengan pendekatan standar. Ini termasuk kurangnya sensitivitas risiko, pengungkapan yang sangat terbatas tentang manfaat lindung nilai dan diversifikasi, dan ketidakmampuan untuk menangkap risiko yang terkait dengan instrumen yang lebih kompleks secara memadai. Untuk mengatasi kekurangan pendekatan standar untuk mengukur risiko pasar, Basel III mengusulkan pendekatan faktor risiko parsial sebagai pendekatan standar yang direvisi. Basel III juga memperkenalkan pendekatan faktor risiko yang lebih lengkap sebagai alternatif dari pendekatan standar faktor risiko parsial yang direvisi. Kedua model dibahas dan diilustrasikan dalam bab 15. Selain itu, untuk bank besar yang mengandalkan model berbasis internal untuk mengukur model peraturan untuk risiko pasar, ketergantungan yang besar ditempatkan pada kekurangan modal yang diharapkan yang kemungkinan akan dihasilkan dari kejutan besar daripada nilai pada risiko atau VAR. Selain itu, ukuran likuiditas yang akan digunakan dalam perhitungan berbasis model internal harus ditingkatkan secara signifikan. Next. Lalu ada operational risk and risk-based capital. Jadi untuk Basel II menerapkan penambahan modal untuk resiko operasional sebelum proposal ini, setelah berargumen bahwa exposure resiko operasional dari lembaga penyimpanan telah ditangani secara memadai oleh rasio kredit yang disesuaikan dengan resiko sebesar 8%, namun peningkatan visibilitas resiko operasional dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong regulator untuk mengusulkan persyaratan modal terpisah untuk resiko kredit dan operasional. Seperti disebutkan di atas bahwa BIS sekarang percaya bahwa resiko operasional cukup penting bagi lembaga penyimpanan untuk mencurahkan sumber daya untuk mengukur resiko tersebut dan untuk memasukkan mereka secara terpisah ke dalam penilaian kecukupan modal mereka secara keseluruhan. Dalam dokumen konsultasi 2001 dan 2003, Komite Basel menguraikan 3 metode khusus yang digunakan lembaga penyimpanan untuk menghitung modal untuk melindungi dari resiko operasional, pendekatan indikator dasar, pendekatan standar, dan juga pendekatan pengukuran lanjutan. Pada tabel 2014 ini menjelaskan bahwa business indicator components, yaitu ada interest, yaitu absolute value, absolute value-nya itu interest income dikurangi dengan interest expense, lalu ada service, yaitu free income ditambah dengan fee income ditambah dengan fee expense, ditambah dengan other operating income ditambah dengan other operating expense. Lalu untuk financial, absolute value dikali dengan net profit dan loss on trading book ditambah dengan absolute value dikali dengan net profit dan loss on backing book. Jadi untuk tabel 2014 itu menunjukkan komponen indikator bisnis untuk menghitung BI untuk setiap tahun T. Bank harus menentukan rata-rata 3 tahun sebagai jumlah rata-rata 3 tahun dari 3 komponen. Jadi rumusnya untuk BI di BIT rata-rata sama dengan interest komponen pada tahun T untuk average-nya juga ditambah dengan service komponen ditambah dengan financial komponen. Next. Selanjutnya adalah criticism of the risk of base capital ratio.
Persyaratan modal berbasis risiko berusaha untuk yang pertama itu memasukkan risiko kredit, pasar, dan operasional ke dalam penentuan kecukupan modal. Lalu yang kedua, lebih sistematis memperhitungkan perbedaan risiko kredit di antara aset. Yang ketiga, memasukkan exposure risiko of balance sheet. Dan yang keempat, menerapkan persyaratan modal yang sama di semua DI, utama di dunia. Sayangnya persyaratan memiliki sejumlah kelemahan konseptual dan penerapan dalam pencapaian tujuan. Yang pertama itu bobot risiko. Tidak jelas seberapa dekat kategori bobot risiko di Basel III mencerminkan risiko kredit yang sebenarnya. Misalnya, pinjaman hipotek perumahan memiliki bobot risiko antara 35 dan 200% di bawah Basel III. Secara harfiah, bobot relatif ini menyarankan bahwa beberapa pinjaman hipotek perumahan 5,7 kali lebih berisiko daripada pinjaman lainnya. Selanjutnya, di bawah Basel III, semua pinjaman usaha diberikan bobot risiko 100% tunggal terlepas dari risiko bisnis. Dengan demikian, pinjaman yang diberikan kepada perusahaan dengan peringkat AAA diberi bobot risiko kredit 1 seperti halnya pinjaman yang diberikan kepada perusahaan dengan peringkat CCC. Artinya, dalam kelas bobot risiko yang luas, seperti pinjaman komersial, perbedaan kualitas risiko kredit tidak diakui. Hal ini dapat menciptakan insentif yang merugikan bagi DI untuk mengejar pelanggan berkualitas lebih rendah, sehingga meningkatkan risiko dari DI. Next. Lalu yang kedua itu bobot risiko berdasarkan klasifikasi risiko negara OECD. Sementara perubahan penggunaan klasifikasi risiko negara atau CRC, OECD di Basel III menghilangkan masalah terkait dengan penggunaan entitas non-komersial, misalnya SMP. Untuk menetapkan risiko kredit pada pinjaman negara dari pinjaman asing, peringkat risiko negara OECD telah masalah mereka sendiri. Ketika dikembangkan pada tahun 1999, peringkat CRC tidak dimasukkan untuk mencerminkan kemungkinan gagal bayar negara. Lalu sebaliknya, CRC dimaksudkan untuk mengukur premi risiko minimum untuk digunakan di pasar kredit ekspor. Mereka bukan peringkat negara seperti yang dijelaskan dalam bab 14. CRC individu diperkirakan oleh para ekonom menggunakan model penilaian risiko negara kuantitatif serta masukan kualitatif. Negara yang diklasifikasikan dengan peringkat 0 CRC tidak tunduk pada model dan tinjauan kuantitatif. Sebaliknya, aturan OECD menyatakan bahwa dalam keadaan ini penetapan harga pada kredit exposure tidak boleh kurang dari premi risiko yang tersedia di pasar yang lebih luas. Jadi, ketika suatu negara memiliki peringkat CRC 0, bukan berarti negara tersebut harus memiliki premi risiko negara 0. Misalnya, peringkat CRC untuk Yunani, Portugal, dan Italia akan menjadi 0, sesuai dengan bobot risiko 0 dan modal 0 untuk ditahan terhadap utang negara-negara tersebut. Regulator menanggapi argumen ini dengan menunjukkan bahwa di bawah aturan baru, negara yang gagal membayar atau merestruksi utangnya selama 5 tahun sebelumnya akan menerima faktor bobot risiko 150%. Namun negara-negara dekat tapi belum default masih akan disalahpahami di bawah metode klasifikasi ini. Next. Yang ketiga itu aspek portofolio. Rencana BIS sebagian besar mengabaikan peluang diversifikasi portofolio risiko kredit. Seperti yang telah dibahas di bab 11, ketika pengembangan aset memiliki korelasi negatif atau kurang dari positif sempurna, DI dapat menurunkan risiko portofolionya melalui diversifikasi. Seperti yang telah dibangun, rencana kecakupan model Basel III atau model standar pada dasarnya adalah ukuran risiko linear yang mengakibatkan korelasi atau kovarian antara aset dan risiko kredit kelompok aset seperti antara hipotek perumahan dan pinjaman komersial. Artinya, manajer DI menimbang setiap aset secara terpisah dengan bobot risiko yang sesuai dengan kemudian menjumlahkan angka-angka tersebut untuk mendapatkan ukuran risiko kredit secara keseluruhan. Tidak ada perhitungan yang diambil dari covariance di antara risiko
aset antara pihak lawan yang berbeda atau bobot risiko. Lalu yang keempat itu kompleksitas yang berlebihan. Basel III akan sangat meningkatkan biaya regulasi dengan menambahkan tingkat kerumitan baru. Biaya pengembangan dan penerapan sistem manajemen risiko baru jelas dan signifikan, dan manfaatnya mungkin kecil. Memang Andrew Haldane, Direktur Eksekutif untuk Stabilitas Keuangan di Bank of England, menunjukkan bahwa model risiko telah berkembang sangat kompleks sehingga untuk memiliki keyakinan statistik bahwa serangkaian formula tertentu telah menangkap risiko yang sebenarnya, Anda memerlukan 400 hingga 1000 tahun data. Next. Lalu yang kelima, rasio pinjaman terhadap nilai yang digunakan untuk hipotek perumahan. Basel III sangat bergantung pada rasio pinjaman terhadap nilai untuk hipotek perumahan. Selama krisis keuangan, nilai properti yang digunakan oleh DI digelembungkan oleh penilai real estate. Jika hal ini terjadi, modal yang tidak mencukupi akan ditahan terhadap hipotek ini. Lalu yang keenam ada pilar 2, mungkin meminta terlalu banyak regulator. Pilar 2 Basel III membutuhkan banyak pertimbangan yang sangat sensitif dari regulator, seperti penentuan kecukupan model internal bank yang mungkin tidak siap untuk membuatnya. Hal ini khususnya akan menjadi masalah bagi regulator negara berkembang. Jika pilar 2 ditanggapi dengan serius, supervisor mungkin akan menghadapi banyak kritik, sebagian besar lebih suka dihindari. Lalu untuk yang ketujuh itu leverage, likuiditas, dan kekhususan. Mengurangi tingkat leverage bank, yaitu melalui peningkatan modal, akan mengurangi ROE DI, dan mempersulit mereka untuk menghasilkan modal tambahan. Memang daripada mendapatkan ROE tradisional lebih dari 15%, banyak DI akan melihat ROE di kisaran 8 hingga 10% pasca Basel III. Ketika ditambahkan kedua rasio likuiditas, ditambah ke rasio likuiditas baru yang diperkenalkan di bawah Basel III yang dibahas dalam bab 12, memaksa DI untuk lebih mencocokkan jatuh tempo aset dan kewajiban daripada meminjamkan pendek dan meminjamkan panjang seperti yang secara tradisional terjadi fitur khusus DI. Fitur khusus perbankan yang dibahas dalam bab 1 akan dikurangi. Next. Selanjutnya itu pembahasan mengenai capital requirement for another financial institution. Yang pertama, pembahasan mengenai securities firm. Berbeda dengan aturan modal nilai buku yang digunakan oleh bank dan regulator barang bekas, persyaratan modal untuk pialang dealer yang ditetapkan oleh aturan 15C 31 SEC pada tahun 1975 dan diubah pada tahun 2013 mendekati aturan akuntansi nilai pasar. Secara khusus, broker dealer harus mempertahankan hutang agregat terhadap modal bersih tidak lebih dari 1.500%, yang hutang tidak boleh lebih dari 15 kali lebih besar dari ekuitas. Berikut merupakan untuk perbandingannya, yaitu di mana agregat indebtedness dibagi net capital harus lebih besar atau sama dengan 1.500%. Hutang agregat terdiri dari total kewajiban yang timbul dari setiap transaksi. Ini termasuk antara lain uang yang dipinjam, hutang uang terhadap surat berharga yang dipinjamkan, nilai pasar dari surat berharga yang dipinjamkan, saldo kredit bebas nasabah dan bukan nasabah, saldo kredit pada rekening nasabah dan bukan nasabah yang memiliki posisi short dalam sekuritas, ekuitas, dalam akun komoditas masa depan, pelanggan dan non-pelanggan, dan saldo kredit dalam akun komoditas pelanggan dan pelanggan. Untuk modal bersih, yaitu kekayaan bersih yang disesuaikan dengan laba atau rugi yang belum direalisasi, penyisihan pajak tangguhan, dan kewajiban tertentu. Next. Selanjutnya adalah life insurance. Pada tahun 1993, industri asuransi jiwa mengadopsi model skema permodalan berbasis risiko. Revisi terakhir dari skema tersebut terjadi pada tahun 2011. Meskipun sifatnya mirip dengan yang diadopsi oleh bank dan thrift, skema ini lebih luas karena mencakup jenis risiko lainnya.
Meskipun persyaratan modal dikenakan di tingkat negara bagian, mereka sangat dipengaruhi oleh rekomendasi dari National Association of Insurance Commissioner atau NAIC. Kami menjelaskan bahwa NAIC merupakan model NAIC berikutnya. Model ini dimulai dengan mengidentifikasi 5 risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi jiwa, di mana untuk C0 yaitu Asset Risk Affiliate, lalu untuk C1 adalah Asset Risk Investment, untuk C2-nya adalah Insurance Risk, dan C3-nya Interest Rate, Credit, dan Market Risk, dan untuk C4 adalah Business Risk. Selanjutnya adalah Property Casualty Insurance. Persyaratan modal asuransi properti korban atau PC sangat mirip dengan RBC industri asuransi jiwa. Ini diperkenalkan oleh NIC pada tahun 1993 dan direvisi paling baru pada tahun 2011. Kecuali bahwa ada 8 yang bukan kategori risiko, termasuk 3 aset terpisah kategori risiko. Bobot risiko di beberapa area, terutama yang umum saham lebih daripada asuransi jiwa karena exposure perusahaan PC yang relatif lebih kecil terhadap jenis risiko aset ini. 8 jenis risiko dan perhitungan RBC untuk dibandingkan dengan total modal dan surplus perusahaan asuransi ditujukan pada tabel 2018. Next. Perhitungan RBC mengasumsikan bahwa risiko R1 hingga R7 independen satu sama lain, yaitu memiliki koefisien korelasi 0, sedangkan investasi pada afiliasi PC atau risiko R0 diasumsikan berkorelasi sempurna dengan risiko bersih, yaitu R1 terhadap komponen R7. Jika total modal dan surplus perusahaan asuransi PC melebihi RBC yang dihitung, perusahaan asuransi dianggap memiliki modal yang memadai. Misalnya, seandainya perusahaan asuransi PC memiliki total modal dan surplus sebesar $70 juta dan biaya RBC-nya dihitung sebagai $69,79 juta seperti yang ditujukan pada tabel 2019. Ini memiliki rasio modal terhadap RBC melebihi 1, yaitu 70 juta dibagi dengan $69,79 yang menghasilkan 1,003. Dan dikapitalisasi secara memadai. Selanjutnya, 4 tingkat tindakan pengawasan yang dijelaskan pada tabel 2017 juga berlaku untuk perusahaan asuransi PC. Dan untuk summary-nya, bab ini mengulas peran modal lembaga keuangan dalam melindungi dari risiko kredit, suku bunga, dan risiko lainnya. Menurut teori ekonomi, modal atau kekayaan bersih harus diukur berdasarkan nilai pasar sebagai perbedaan antara nilai pasar, aset, dan kewajiban. Pada kenyataannya, regulator menggunakan aturan akuntansi nilai buku. Sementara aturan kecukupan modal ini, buku memperhitungkan exposure risiko kredit secara kasar, mengabaikan efek dari perubahan suku bunga dan exposure suku bunga pada kekayaan bersih. Kami menganalisis aturan modal spesifik dan yang diusulkan yang diadopsi oleh regulator bank dan barang bekas, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas, dan mendiskusikan masalah dan kelemahan mereka. Secara khusus, kami melihat bagaimana bank, barang bekas, PC, dan regulator asuransi jiwa sekarang menyelesaikan aturan modal berbasis nilai buku untuk memperhitungkan berbagai jenis risiko sebagai bagian dari pengenaan rasio kecukupan modal berbasis risiko. Akibatnya, persyaratan modal aktual di bank, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi PC, dan barang bekas bergerak lebih dekat ke persyaratan kekayaan bersih nilai pasar dari broker-dealer. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.